sampaikan Islam saja mereka mengajarkan orang yang ilmunya lebih tinggi, kita harus wajib adab kepada dia, menjaga adab. Ini dari mana aturan udah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang ngatur sendiri, udah dari Allah. Orang yang tidak bisa menjaga adab, maka hidupnya akan berkah dunia dan akhirat. Lain kemana? Nah, ini sudah qadarullah, sudah ketentuan Allah. Makanya Allah itu lebih suka daripada hal ilmu daripada 1000 ibadah. Satu orang ilmu dan lebih Allah cintai daripada 1000 hal ibadah di bodoh. Maka yang kedua, sebelum kita belajar kitab Ta'limul Ta'lim, setelah kita tahu tentang ilmu, yang mengarang ini adalah Syekh Az-Zarnuji, Burhanul Islam Az-Zarnuji. Beliau dari tempat Az-Zarnuj, ya, kota Zarnuj yang masuk pada wilayah Turki. Jadi wilayah Turki, wilayah daerah-daerah yang ada akhirnya tan itu Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Pakistan. Itu emang daerah dulu kakek-kakek mereka itu penyembah matahari Majusi. Maka ketika Islam datang, Masya Allah berubah semua. Banyak ulama-ulama yang keluar dari sana. Seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu bukan orang Arab, itu orang Ajam. Kakeknya itu penyembah matahari, tapi anak cucunya menjadi alim ulama yang kitabnya masih dibaca. Salah satunya di sini ada Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji. Beliau ini juga dari wilayah Turkistan sana, daerah-daerah Tan itu yang daerah Rusia. Rusia itu sebenarnya banyak wilayah-wilayah muslim, Chechnya. Kemudian beliau ini salah satu termasuk daripada ulama yang terkenal di zaman, terkenal dengan kewaraannya, kesolehannya, kejujurannya. Imam Az-Zarnuji ini mengambil ilmu dari beberapa syekh dan ulama yang terkenal di zaman, tentang fikih, tentang sastra. Az-Zarnuji, dan terutama beliau ini termasuk daripada salah satu yang bermazhab Imam Abu Hanifah di daerah-daerah Turkistan, daerah Kazakhstan, daerah Rusia, daerah Cina, bahkan sampai sebagian daerah Myanmar itu mereka bermazhab Hanafi. Hanafi ini kedua terbesar di dunia mazhabnya setelah Syafi'i, baru Imam Malik, baru Imam Ahmad di daerah sebagian Afrika. Jadi terutama kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah ini sangat mementingkan adab, sangat penting dalam masalah adab. Zaman sekarang ini, umat zaman Islam sekarang ini, mereka lupa dengan adab yang ada pada diri mereka. Rusak semuanya. Mereka mencari ilmu tinggi-tinggi, tapi adab tak mereka pelajari. Makin tinggi ilmu, makin rusak moralnya. Ya kan? Kalau kalian nanti pulang ke rumah, sudah selesai belajar dari sekolah, yang dilihat orang kampung itu bukan berapa nilai matematika kalian, enggak. Bukan berapa nilai fisika kalian, enggak. Mana kamu enggak. Makin tinggi kalian sekolah, yang ditanya makin bagaimana akhlak dan tata krama kepada masyarakat. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Ya, tata krama adab anak SD dengan anak SMP itu beda. Tata krama adab anak SMP dan anak SMA itu beda. Tata krama anak SMA sama anak yang sudah kuliah itu beda. Jangan samakan anak SMA sama anak SD sama guru belajar naik ke meja dia. Jangan. Kalau masih seperti itu otaknya, masih seperti otaknya anak SD. Belajar tinggi-tinggi tapi akhlak dan tata kramanya tak ada. Ini yang bikin rusak umat Islam zaman sekarang. Padahal di negeri-negeri kafir pun mereka sangat menghormati guru-guru mereka. Kalian kalau pergi ke India, pergi ke Thailand, ke Jepang, itu murid-murid sangat menghormati orang gurunya, menghormati orang-orang yang lebih tinggi ilmunya daripada kita.
Ini aturan siapa? Udah Allah, saya bilang. Udah aturan Allah, saya bilang. Udah aturan Allah, udah di sananya. Nggak bisa kita memuliakan orang ilmunya lebih tinggi daripada kita. Kita siap-siaplah, kita akan mendapatkan tidak dapat dengan ilmu tersebut dalam hidup kita. Baiklah, masuk qadimah. Pada halaman berapa ini? Halaman 1. Wa ba'du falamma ra'aitu katsiran min al-talabil ilmi fi zamanina yajiduna ila al-ilmi wa la yasulun wa min manafihi wa thamaratihi wa hiya al-amalu bihi wan nashru yuhramuna lamma annahum aqta'u tariqahu wa taraku syara'itahu wa kullu man aqta'a tariqa dhalla wa la yanalu maqsudahu qad jalla wa radtu an wa ahbabtu an ubayyana lakum tariqat ta'allumi ala ma ra'aytu kutubi wa sami'tu min asatidi ulil ilmi wal hikami raja'a du'a ili min rabbin al mukhallasin bil fawzi wal khalasi fil yaumiddin ba'da ma astaghfirullah ta'ala bi wa sammaytuhu ta'limul muta'allim tariq. Jadi kata Imam Az-Zahabi mengatakan, ketika saya perhatikan para pelajar di zaman kita ini, sebenarnya mereka telah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, tetapi banyak dari mereka yang tidak memperoleh manfaat dan faedah dari ilmu tersebut, yakni berupa pengamalan dari ilmu tersebut dan menyebarkan. Hal ini terjadi karena cara yang buruk dalam menuntut ilmu salah dan mereka meninggalkan cara. Sebab siapa saja yang salah mengambil jalan, maka dia akan tersesat dan tidak dapat mencapai tujuan, baik sedikit maupun banyak. Saya ingin menjelaskan kepada mereka cara mencari ilmu menurut buku yang pernah saya baca dan juga nasihat-nasihat yang saya dengar dari guru saya yang ahli ilmu dan saya berharap semoga orang-orang yang menyukai tulisan ini dan orang-orang yang tulus ikhlas mendoakanku supaya mendapatkan kesuksesan dan keselamatan di akhirat. Setelah saya beristighfarah kepada Allah, maka saya memberi judul tulisan ini dengan ta'lim at-thariq at-ta'allum, untuk belajar dan mengajar dan cara bagaimana cara kita. Di sini ada beberapa pasal. Ada 13 pasal, ada 13 judul, 13 bab. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wal fadli, hakikat ilmu, fikih dan keutamaannya. Yang kedua fi niyati fi hali ta'allum, niat dalam mencari ilmu. Yang ketiga fi ikhtiyaril ilmi wal asatidi wa syariki wa tabati bil ilmu, teman dan ketekunan. Yang keempat, ta'zimil ilmi wa ahlihi, penghormatan terhadap ilmu dan guru. Yang kelima, fil jiddi wal muwadhabati wal himmati, kesungguhan, ketekunan dan cita-cita dalam mencari ilmu. Yang keenam, fi bidayati sabaqi wa qadrihi wa tartibihi, permulaan, ukuran dan urutan dalam mempelajari ilmu. Fi tawakkul, yang ketujuh, bertawakal. Yang kedelapan, fi waqti tahsil, waktu menuntut ilmu. Yang kesembilan, fi syafaqati wa nasihah, saling mengasihi dan menasihati. Yang kesepuluh, fi istifadati wal iqtibasil adabi, mengambil dan mempelajari adab. Yang ke-11 bil wara'i, bersikap wara' ketika menuntut ilmu. Yang ke-12 fi ma yuridul hifdha wa fi ma yuridul nisyan, hal-hal yang menguatkan melemahkan hafalan. Yang ke-13 fi ma yajlibu rizqa wa fi ma yamna wa ma yazidu fil umri wa ma yanqus, hal-hal yang mendatangkan dan menolak rezeki serta hal-hal yang memperpanjang dan mengurangi hidup. Ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tidak ada penolong kecuali Allah, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bermohon. Baik, ini sebelum masuk pada bab awal, kita harus tahu dulu ya. Jadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu orang-orang, para sahabat menuntut ilmu kepada Rasulullah. Di zaman Nabi tak ada sekolah, tak ada madrasah, tapi para sahabat sangat antusias, sangat rakus, irs dalam mencari ilmu.
Sehingga setiap kali Rasulullah memanggil, maka seluruh sahabat duduk mereka rapat-rapat mendengarkan apa yang Nabi sabdakan. Sampai kalau Nabi duduk di bawah pohon, para sahabat Nabi memanggil, ada ilmu baru, para sahabat mendatangi Nabi, mereka duduk saking rapatnya sampai-sampai daun yang jatuh di atas pohon tak menyentuh di tanah. Begitu adabnya orang-orang dalam mencari ilmu. Maka ketika setelah selesai dari zaman Rasulullah, zaman tabi'in, di zaman tabi'in belum ada madrasah. Ya, ketika di zaman tabi'in belum ada madrasah. Ketika di zaman Abu Hanifah, mereka belajar dari guru ke guru yang lain. Satu guru selesai ke guru yang lain. Satu guru selesai ke guru yang lain. Bahkan dikatakan Imam Bukhari mengatakan demi mencari satu hadisnya Rasulullah SAW rela berjalan 1 bulan perjalanan hanya untuk satu hadis saja, hanya untuk satu ilmu saja. Karena mujahadahannya, karena kesungguhannya dalam mencari ilmu, maka Allah berikan ganjaran yang tiada batasnya sampai sekarang kitabnya masih dipelajari. Imam Abu Hanifah dan kemudian setelah tabi'in belum ada juga madrasah. Maka ketika kapan adanya madrasah? Coba tes. Bismillah. Ke sini ya Pak. Langsung sini dah. Ke sini ya. Langsung ngomong ya. Jadi Bentar. Langsung. maka dimulailah adanya madrasah itu ketika gurunya berada di zaman Ini lagi apa? Bapak aja. Mesti ikut situ. dia udah sendiri dia. Balik lagi ke situ. Berarti kan Oke. Video aja Pak. Oke. Maka barulah mulai dari zaman Muawiyah banyaknya orang-orang iris dalam mencari ilmu. Banyaknya orang-orang mulai tertarik mencari ilmu, maka dimulailah adanya madrasah. Mulailah dari Baghdad, Irak, Mesir, adanya perpustakaan dan berbagai macam madrasah lainnya. Tetapi ketika zaman itu mereka masih dalam melihat adanya orang menjaga adab dalam mencari ilmu, ya, adab dalam mencari ilmu. Jadi nanti di kitab ini begitu banyak penting-penting bagaimana sikap kita kepada guru kita, sikap kita kepada kawan kita, sikap kita kepada orang tua kita, sikap kita kepada mencari ilmu itu bagaimana. Jadi nggak sembarangan ya, Allah yang menciptakan ilmu. Jadi bagaimanapun orang itu pintarnya, kalau berkah ilmunya berguna buat dia dunia dan akhirat. Bagaimanapun orang itu pintarnya, kalau nggak berkah ilmunya, bahkan ilmunya bisa merusak dia di dunia dan di akhirat. Kita di dunia ini tujuan kita hanya di akhirat. Paling tidak ilmu yang kita cari bisa menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka waktunya sudah habis. Maka pertemuan besok kita akan masuk pada bab 1 dalam fimahiyatul ilmi wal fiqh wal fadili, hakikat ilmu, fikih dan keutamaan. Ada yang mau bertanya boleh? Tidak ada. Yang mau bertanya boleh. Maka waktu sekarang sudah 8.30.
Pas ini jangan lupa sholat duha, baca Al-Quran, sholat duha 4 rakaat, baca Al-Quran, amalan-amalan yang lainnya, karena dalam bulan Ramadan ini amalan dilipat ganda. Cukup sekian dari saya. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Ada